Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi channel Ubi Jalur Bang Heri Petani Indonesia. Ya, alhamdulillah ya, di kesempatan pagi yang cukup cerah hari ini saya sepil buat kawan-kawan tentang ubi jalar kembali ya. Untuk progres ke depan kita mau panen di bulan Agustus akhir ya. Perkiraan itu, tapi alhamdulillah pagi ini karena sudah ada gerimis, saya akan melakukan pemupukan yang kedua ya. Tetap ini agenda saya pakainya Ponska subsidi ya, sing harganya terjangkau oleh petani ya, seperti saya ya. Ya alhamdulillah kayak gini ya penanaman yang saya lakukan. Ini kurang lebih usianya sekitar 50 HST ya, atau 55 kalau nggak salah gitu. Karena ini mundur saya melakukan pemupukan karena terkendala cuaca ya. Seharusnya ini di minggu lalu sudah saya lakukan pemupukan kedua, tapi karena di sini 1 minggu full ini sedang panas terus menerus ya, akhirnya saya pending menunggu adanya hujan. Karena kalau saya paksakan di minggu kemarin itu mungkin sia-sia karena tanpa adanya air ya, karena mau nyiram juga nggak ada supply dari mana, akhirnya nunggu gerimis. Dan alhamdulillah tadi malam ada gerimis. Nah ini tanahnya agak lumayan ya karena kena gerimis. Nah sebelum saya lakukan pemupukan, kegiatan Bang Heri hari ini seperti ini ya. Ini sudah waktunya pemupukan kedua, kemudian nanti saya lakukan dangir sekaligus penimbunan pupuk yang saya berikan ya. Karena ya ini belum saya rawat sama sekali. Kemarin cuman sedikit saja yang saya kerjakan, tapi memang suasana di sini satu lahan ini biasanya rumputnya luar biasa banyak. Akhirnya ya seperti ini ya. Sudah banyak banget rumput atau gulma yang berada di lahan milik saya ya. Nah, yuk sebelum saya lakukan pemupukan, ini adalah varietas Gemoy 1 ya. Gemoy 1 batang daunnya tidak terlalu rimbun banget ya. Nah, ini mempunyai ciri khas kayak gini ya, berdiri tegak. Ini batangnya itu mudah patah ya. Lagi kalau dengan dosis pupuk yang banyak, itu kelemahan dari Gemoy 1 itu ya, cepat gampang patah ya batangnya. Tapi untuk umbinya, nah, dengan kondisi batang masih gini ya, retakan sudah muncul seperti ini ya. Nah, ini coba kita lihat intip retakan itu dari apa. Ternyata ini dari umbi ya. Umbinya sudah sebesar ini kawan. Nah, mana? Besar ya. Lumayan nih. 1, 2 ya. Ini lagi. Ini yang besar itu lagi. Nah, ini sudah muncul beberapa umbi ya. Nah, maka dari itu wajib kita lakukan pemupukan kedua ini untuk pembesaran umbi ya. Untuk pupuk pembesar umbi saya selalu tetap memakai Ponska subsidi saja ya. Yang lebih efisien ya, menurut saya ya. Nih sudah besar ternyata. Nah ini Gemoy 1 ya, batang daun cuma segini ya. Memang ciri khasnya ya selalu tidak rimbun kalau di sini seperti ini. Nah ini usianya sekitar itu tadi yang saya jelaskan. Ini semua varietas Gemoy 1 ya yang akan saya pupuk hari ini. Untuk bagian bawah ini sudah usianya 2 bulan. Ini di akhir bulan Juli nanti atau awal Agustus sudah saya panen ya. Tapi hari ini saya lakukan pemupukan, kegiatannya banget ya, kayak gini ya. Nah, cuma kita tabur aja sedikit pada area seperti ini ya. Kita tabur acak saja. Nah ini nanti kita sambil ngoret ya, kata orang daerah lain ada yang bilang ngoret ya. Terima kasih memberikan info nih untuk saya tentang bahasa daerah ya. Kalau di sini namanya dangir, kalau di tempat Anda ada yang bilang ngoret, ada yang lain ya. Itulah keunikan dari kita para petani di Indonesia ya. Bahasa dari masing-masing wilayah itu ada perbedaan, tapi mempunyai arti yang sama ya. Kosakata lek cara bahasa Indonesia ini apa ya? Ya, itu ya uniknya Indonesia woy. Nah, caranya gini loh. Nah, tetap ya. Ini nanti usia panen akan saya lebih lama dibanding biasanya. Nah, itu penyebabnya ya ini pemupukan kedua yang saya lakukan itu
biasanya antara usia 30 35 itu ini sudah hampir 50 hari. Itu tadi karena faktor alam dari lahan kita yang menunggu hujan ya. Ya seperti ini. Di sini kalau patokan hari tidak bisa 100% harus pas. Apalagi kalau sudah mulai hujan itu turunnya jarang-jarang ya. Tapi kalau musimnya penghujan itu bisa kita minit sesuai dengan hari yang kita inginkan ya. Tapi kalau masih hujan ya nek wis kemarau seperti ini nggak bisa ya. Jadi mau nggak mau ya kita mengikuti dari alamnya. Nah ini untuk varietas yang lain yaitu pelangi madu ya. Pelangi madu ini juga saya tanam bersebelahan dengan gemoy satu tadi ya. Nah, pupuknya tetap subsidi. Terima kasih pemerintah ya. Kita selalu disubsidi ya. Nah seperti ini ya. Pemupukan kita tabur aja pokoknya di sekitar batang nih. Nah ini pelangi madu, ini tak cukupkan sampai pinggir lur, nanti kita nyepil lihat isinya ya. Yes, kegiatannya kayak gini, mudah banget ya untuk caranya ya seperti ini. Nah kita tinggal menabur di antara tanaman kita ya. Pas ini hari gerimis loh. Nah kalau gerimis ya itu cocok banget kita melakukan pemupukan ya. Ini nanti sekaligus setelah selesai mupuk kita nimbun pupuknya biar kalau kena hujan tidak larut terbawa arus air, kalau panas tidak menguap sia-sia ya. Yuk kita ngecek coba ya untuk pelangi madu yang saya pupuk kedua ini berumbi sebesar apa. Gini yang batangnya masih segini ya, kita ngecek. Nah ternyata seperti ini ya. Ya sudah besar juga untuk umbinya pelangi madu. Nah ini 1 2 ini ada yang kelihatan ya, ini sudah mantap. Ini nanamnya malah belum genap 40 hari ini. Kayak Bang Heri kadang nanam ya seperti itu, yang sering tidak bareng dalam satu lokasi. Nah ini untuk pencabutan gulma juga mudah karena terguyur gerimis malam tadi. Sekarang pun mulai gerimis lagi loh, alhamdulillah ya. Nah seperti ini ya, pengecekan sudah bagus kayaknya, umbinya sesuai dengan harapannya. Coba kita lihat lagi yang ini. Nah ini retakannya karena musimnya 1 minggu ini panas, langsung terdapat retakan. Umbinya dilihat. Nah ini ya, umbinya panjang-panjang dari pelangi madu. Yuk kita timbun aja. Kalau ngecek di usia muda sudah berumbi seperti ini, wes hatinya seneng. Nah, ini kayak hujannya semakin deras. Ya alhamdulillah banget. Nah seperti ini ya kegiatannya Bang Heri hari ini. Pemupukan caranya ya seperti ini, kita tabur acak sekitar atau area tanaman. Kemudian ini nanti kita lakukan penimbunan ya. Penimbunnya kayak biasanya ya. Contohnya gini, kita tabur, kemudian ambil tanah sedikit. Nah nih kita tabur aja. Ini akan lebih efektif kita lakukan untuk pembesaran umbi ya, dikarenakan itu tadi kalau kita tidak timbun banyak yang hilang, ada yang menguap atau larut dengan air. Tapi kalau kita timbun akan terikat di dalam tanah, akan bisa terserap secara maksimal oleh tanaman yang kita pupuk tadi ya. Oke, terima kasih. Itu tadi ya sekilas saja. Udahnya soyok deres ini lur. Ya kita syukuri ya, hujan kita juga perlu airnya ya. Tapi nek hujan ya jangan kerja.
masuk angin bahaya ya. Ya tetap semangat dengan Ponska subsidi, kita memberikan nutrisi pupuk untuk pupuk ubi Jalarita ya. Terima kasih, tetap semangat para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.